kita sholatnya kalau kita di hari Jumat, insya Allah pahalanya jauh lebih berlipat seperti itu. Jadi itu yang kami coba kami atur. Apakah tetap jam 23? Sifatnya kondisional ya Bapak Ibu ya, bisa di jam 1, jam 2 kita melihat kondisi dari seluruh jamaah. Lanjut. Nah, perkiraan selesai jam berapa? Umroh itu sebetulnya secara pelaksanaan Bapak Ibu, kalau kondisi lancar 3-4 jam itu selesai. Jadi umroh itu adalah ketika kita pelaksanaan realnya itu adalah kalau kita misalkan setelah mengambil mikot, misalkan kalau di apa nama di Masjid Aisyah itu paling 3-4 jam, 4 jam itu udah selesai. Tapi kita mengambil mikotnya kan tadi di Bir Ali ya Bapak Ibu ya. Jadi Bir Ali ada perjalanan kurang lebih 7 jam, kemudian istirahat sejenak. Lah benar-benar kita mulai masuk Masjidil Haram, kita masuk, terus kemudian kita tawaf, kita sa'i, kita tahalul, itu asumsi kami itu adalah sekitar 4 jam. Karena ini Jumat, kita nanti asumsi kami misalkan jam 1, itu sekitar jam 5 lah mungkin Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan, prediksi kami, kita bisa masih mengikuti sholat subuh di Masjidil Haram seperti itu. Nah, kemudian selesai itu kita tahalul bersama-sama. Nah, tahalul nanti sesuai syariahnya, sesuai sunahnya, yang untuk yang akhwat, untuk perempuan, nanti tahalulnya kita untuk relap ini tidak tahalul di Marwah. Jadi kita tahalulnya membawa jamaah ke kamarnya masing-masing, khusus yang perempuan, khusus akhwat. Jadi kita adalah sesuai syariahnya membawa jamaah. Siapa yang mentahalul nanti rekan-rekannya sendiri, sesama akhwat. Tapi nanti kita insya Allah ada pendampingan juga, ada mutawifah yang untuk mendampingi selama perjalanan itu. Nah, kalau untuk yang bapak-bapaknya seperti apa? Bapak-bapaknya nanti kita bersama-sama, kita menuju ke barbershop, ke pangkas rambut, ke potong rambut di sana, kita akan tahalul bersama-sama. Seperti itu. Nah, setelah tahalul, asumsi kami di sekitar jam 6, jam 7 selesai. Kemudian kita kembali ke hotel, silahkan Bapak Ibu itu istirahat. Nah, untuk yang akhwat, untuk yang perempuan, itu biasanya karena ini hari Jumat, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, hotel kita insya Allah ini Bapak Ibu sudah tahu Zam-Zam Tower. Kalau Elaf Kinda itu tidak di Zam-Zam Towernya, tidak di tower yang tingginya, tetapi di sayap sebelah kirinya. Kalau mungkin yang sudah pernah umroh itu di belakangnya WC6 persis. Jadi itu aksesnya kalau mau ke Masjidil Haram sangat mudah, sangat gampang. Jadi kalau sholat Jumat itu biasanya kalau kita hotelnya agak jauh, kita berangkat tidak pagi, kita tidak jam 9, jam 10 gitu, ada beberapa akses itu ditutup. Tapi insya Allah kalau dari El Kinda itu sama dengan jam-jam tower, kita jam berapapun itu kita akan bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Insya Allah untuk yang Ikhwan, Bapak-Bapak, kita tetap akan mengarahkan semuanya, kita tetap antar semuanya ke di dalam Masjidil Haram. Itu untuk di hari Jumat memperbanyak ibadah lah. Kenapa hari Jumat ini kegiatannya sedikit? Memang karena kan kita setelah melaksanakan ibadah fisik tadi disampaikan Mas Abdur, Mas Anggi, ibadah umroh itu memang sejatinya adalah ibadah fisik seperti itu. Ibadah yang memang cukup menguras tenaga, butuh persiapan fisik dan lain sebagainya. Kemudian dilanjut di hari Sabtu, kemudian City Tour Kota Mekah, kita ke Arafah, kita ke Jabal Rahmah, Mina, Muzdalifah. Tetap ini adalah destinasi kita ingin melihatkan Bapak Ibu di mana sih Arafah, bagaimana sih jamaah-jamaah yang melaksanakan ibadah haji. Lah, kita akan membawa para jamaah ke Armenia. Apakah kita akan turun Mas Cahaya? Turun. Nanti kita akan bawa turun, kita lihat Jabal Rahmah, kita lihat Arafah, bagaimana prosesi-prosesi, bukan prosesi ya Bapak Ibu ya, mohon maaf, kita melihat sepanjang memang itu diperbolehkan oleh Kerajaan Saudi, kita akan mengunjungi ke sana. Kemudian ada tambahan, insya Allah kita akan mengunjungi Museum Wahyu Bapak Ibu untuk melihat di Museum Wahyu ini salah satu museum yang favoritnya untuk jamaah-jamaah dari yang melaksanakan ibadah umroh. Nah ini sama, ini apakah ada biaya tambahan dan sebagainya? Tidak. Jadi semua paket yang sudah kita tawarkan ke Bapak Ibu, kita tidak akan membebani jamaah lagi, baik itu untuk mutawif, untuk makan dan lain sebagainya, kecuali yang untuk kebutuhan personal Bapak Ibu ya. Di luar itu masuk museum, terus kemudian air zam-zam dan lain sebagainya, kita tidak membebani jamaah sama sekali. Semuanya insya Allah eh, apa namanya kita memberikan pelayanan sesuai judul kami adalah Premium Plus. Ibadah Masjidil Haram, kemudian abdur, terus kemudian kajian. Nah, kajian tetap akan sama ya Bapak Ibu ya. Kita baik di Madinah maupun di Mekah, kita akan kajian. Insya Allah saya mohon izin tadi saya belum tahu apakah Ustadz Sofi hadir. Karena tadi insya Allah
kita mutawif kita adalah Ustadz Sofi. Beliau adalah alumni dari Universitas Islam Madinah. Insya Allah udah cukup familiar mendampingi jamaah. Jadi Ustadz Sofi nanti yang insya Allah akan mendampingi kita selama perjalanan kita di Mekah maupun di Madinah. Bapak Ibu yang ada pertanyaan secara personal, kita persilahkan. Jadi kami terbuka, Rihlab ini memfasilitasi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang memang jamaah ingin one on one, pertanyaan-pertanyaan terkait syariah, pertanyaan-pertanyaan terkait fikih dan semuanya kita buka, kita open, kita mendatangkan yang apa namanya Ustadz yang memang notabene capable untuk memberikan tanggapan atau memberikan pendapat atau saran seperti itu. Insya Allah yang akan mendampingi kita selama perjalanan di Mekah maupun di Madinah. Terus kajian insya Allah akan tetap ada. Memang Bapak Ibu kalau di Mekah sendiri kajian itu yang paling memungkinkan adalah di rooftop Bapak Ibu. Itu secara jadwal menyesuaikan. Terus kemudian di hari Minggu kita ada city tour, Taif, Masjid Ibnu Abbas, Masjidku, terus kemudian telefrik, tobogan. Nah, ini kita yang memfasilitasi untuk free adalah telefrik Bapak Ibu. Jadi kita juga memberikan fasilitas telefrik dari apa namanya? Dari ujung ke ujung terus kembali lagi seperti itu. Kemudian tobogan ini memang sifatnya izin opsional karena memang kalau tobogan ini terkadang ada jamaah yang mohon maaf takut dengan ketinggian dan sebagainya. Nah, itu kita sifatnya opsional. Memang kalau di tobogan itu nanti kita tetap memfasilitasi Mas Cahya kita ada jamaah ada berapa orang ya udah kita yang jamaah lain di mana di situ ada beberapa tempat spot-spot yang memang kita bisa menunggu secara nyaman ada kafe-kafenya. Tobogan tidak terlalu lama Bapak Ibu, mungkin kisaran sekitar 30 menit. Kalau misalkan jamaahnya itu lebih dari 10, secara harga itu akan turun. Kalau secara personal, tobogan itu kurang lebih 45 sampai 50 SAR, tetapi kalau kita yang mau naik tobogan di bawah 10, mohon maaf di atas 10, itu potongannya lumayan, sekitar menjadi 20 atau 25 SAR, kurang lebih demikian. Kemudian kita akan makan nasi mandi, ini Bapak Ibu mungkin yang sudah far, fasilitasi gratis nanti kita akan makan nasi mandi al Romansia, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram.